bahwa SPPG itu ada dua jenis. Satu SPPG aglomerasi, itu untuk penerima manfaat di atas 1000 yang dalam bentuk pengiriman sejauh 30 menit. Kalau di Sukabumi itu 6 kilo masih bisa dicapai. Kalau di Jakarta tuh 6 kilo tidak tercapai karena macet. Nah, itu adalah SPPG aglomerasi. Nah, kemudian ada SPPG yang kedua yang sekarang sedang kita kembangkan, dan ini membentuk satgas masing-masing Pemda. Saya kira mungkin di Kabupaten Berau juga sudah ada apa yang disebut dengan SPPG terpencil. Ini untuk penerima manfaat yang di bawah 1000. Jadi berapapun penerima manfaat di daerah itu, kita dirikan satu SPPG dengan ukuran 10x15. Kalau ada di sekolah, nempel di sekolah. Kalau nggak ada anak sekolah, yang penting di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak ada isu lagi pengiriman lebih dari 30 menit, karena memang sudah kita dekati. Dan kita perkirakan akan ada 6.000 SPPG terpencil. Sekarang sudah terdata, saya tidak tahu dari Bro sudah ada, nanti saya cek datanya. Itu 4.770 SPPG. Yang membangun siapa saja silahkan. Ya, silahkan bangun. Begitu selesai akan disewa oleh Badan Gizi Nasional 4 tahun di depan. Gitu ya. Jadi kontribusi dari kader PKS silahkan. Jadi jangan hanya jadi pengawas. Sayang kalau mau saya jadi pengawas. Kan terpencil tuh juga di DKI ada terpencil, Pulau Seribu terpencil ya. Kemudian di Sukabumi banyak daerah terpencil yang tidak melewati sungai, nggak mungkin dikirim dari daerah lain, harus ada. Kepulauan Riau saya tahu ada 2000 pulau yang berpenghuni 300 pulau, dan minimal di setiap satu pulau ada SPPG. Ada anak sekolah ya dibangun di dekat sekolah. Kalau nggak ada anak sekolah, selama ada ibu hamil, ibu menyusui anak balita, tentu kita tetap harus bangun, meskipun mungkin yang dilayani hanya 50, 100. Tidak ada masalah, Badan Gizi akan hadir di tempat-tempat seperti itu, termasuk di Papua Pegunungan. Jadi tidak usah ada isu lagi terkait dengan hal yang lain, karena di semua daerah akan kita jangkau. Nah, kemudian kami memang berusaha sekuat tenaga agar menghilangkan aspek yang tidak baik, kejadian-kejadian menonjol. Kami targetnya adalah 0 kejadian, meskipun sampai sekarang masih terjadi dan kami sedang usahakan. Selama ini ada 3 daerah yang menonjol sering kejadian, yaitu di Bandung Barat, di Sleman, dan di Cianjur dan Garut ya. Dan kami sudah kumpulkan semua orang karena ternyata banyak kejadian menonjol dari kualitas air ya. Jadi airnya sedang kita usahakan agar semua tersterilisasi, sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan pencernaan. Dan kami mohon maaf bila ada pejabat kami yang menyampaikan angka, mungkin hanya ungkapan saja, karena sampai sekarang alhamdulillah kami sudah membagikan porsi makan 1,7 miliar ya, 1,7 miliar di seluruh Indonesia dengan anggaran 30 triliun yang sudah disebar ke seluruh Indonesia. Dan kemudian terkait dengan laporan-laporan adanya limbah dan sebagainya, kami akan cepat tanggap terkait dengan itu, termasuk juga isu pencucian ompeng yang tidak higienis. Dan menurut kami dibandingkan dengan secara umum catering, apa yang dikembangkan Badan Gizi jauh lebih higienis dan sudah berstandar lingkungan, karena setiap SPPG harus memiliki IPA. Jadi kalau ada yang belum, saya kira nanti akan menjadi teguran tersendiri terkait dengan itu. Nah, kemudian untuk rantai pasok, saya kira ini justru peluang bagi Bapak sekalian. Kalau di Bekasi tidak ada lahan, selama ada teknologi bisa dikembangkan. Jadi sayur bisa dikembangkan dengan vertical farming ya. Jadi halaman-halaman rumah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sayur, dan juga bisa melakukan peternakan secara terkonsentrasi di daerah-daerah yang agak jauh dari perumahan, sehingga bisa rantai pasoknya bisa dikuasai. Dan untuk menu, makanya kami menetapkan satu ahli gizi di setiap SPPG, karena maksudnya agar menu itu dikemas secara lokal. Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional kecuali tanggal 17 Oktober. Menu nasionalnya nasi goreng dengan telur ceplok. Sisanya menunya ditentukan oleh ahli gizi di masing-masing daerah berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk juga kandungan bahannya. Jadi kalau karbohidrat di daerah Bapak banyaknya ubi, ya karbohidratnya ubi saja, ya kan. Kebiasaan masyarakat Halmahera Barat saya tahu selalu
makan karbohidratnya dengan ubi rebus dan pisang rebus. Jadi tidak usah diberi nasi. Yang diberi nasi oleh masyarakat yang biasa makan nasi. Jadi saya kira keragaman atau diversifikasi pangan ini dihormati betul di Badan Gizi Nasional, karena ini akan sangat terkait dengan budaya yang berkembang. Jadi sekali lagi saya undang PKS tidak hanya jadi pengawas. Kalau pengawas secara umum memang harus dilakukan oleh masyarakat, ikut terlibat di dalamnya akan lebih baik. Saya kira itu yang saya sampaikan dan terima kasih.